itu kutukan dekade ke-8 yang disuarakan Abu Ubaidah dan ditakuti Israel. لخوض أي معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا ولن نقبل بأن يتغول العدو على أهلنا وإن سلاحنا حاضر وقرارنا موحد في خوض أي مواجهة. Kutukan dekade ke-8 menjadi kalimat yang ramai diperbincangkan di tengah perang Israel-Hamas di Gaza. Para tokoh Zionis Israel takut dengan ujaran tersebut yang diyakini sebagai isyarat runtuhnya negara Yahudi. Kalimat itu awalnya disuarakan juru bicara sayap militer Hamas Brigade Is ad-Din Al-Qassam Abu Ubaidah dalam pidato video pada 28 Oktober 2023. Kalimat itu sebenarnya merujuk pada ramalan yang beredar di kalangan Israel tentang masa akhir dari riwayat negara Yahudi tersebut. Kutukan dekade ke-8 akan menimpa mereka dan membiarkan mereka kembali ke Taurat dan Talmud untuk membacanya dengan baik dan tidak sabar menunggu saat mereka dipermalukan, kata Ubaidah. Masa legenda tentara yang tak terkalahkan telah berakhir dan saat ini pertempuran ini akan menjadi titik balik dalam sejarah bangsa, lanjut Ubaidah. Masa menjual ilusi kepada dunia tentang kebohongan tentara yang tak terkalahkan, merkava dan intelijen superior telah berakhir dan kami telah merusaknya dan menghancurkannya di depan dunia di wilayah Gaza dan di seluruh Palestina, imbuh Ubaidah. Kutukan dekade ke-8 yang ditakuti Israel. Tahun lalu, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kehancuran Israel akan terjadi sebelum ulang tahunnya yang ke-80. Dalam sebuah artikel di surat kabar Israel Yediot Aharonot, Barak mengatakan, sepanjang sejarah Yahudi, orang-orang Yahudi tidak memiliki negara selama lebih dari 80 tahun, kecuali dalam dua periode. Periode King David atau Raja Daud dan periode Hasmonem. Keduanya ditandai awal disintegrasinya pada dekade ke-8. Dia menambahkan bahwa pengalaman negara Zionis Yahudi saat ini adalah yang ketiga dan sekarang memasuki dekade ke-8. Dan dia takut kutukan dekade ke-8 akan menimpa negara Israel seperti yang terjadi pada dekade sebelumnya. Barak menunjukkan bahwa Israel bukanlah satu-satunya yang terkena kutukan dekade ke-8. Amerika pecah dalam perang saudara pada dekade ke-8. Italia berubah menjadi negara fasis pada dekade ke-8. Jerman berubah menjadi negara Nazi pada dekade ke-8 dan menjadi penyebab kekalahan dan perpecahannya. Dan pada dekade ke-8, negara tersebut revolusi komunis Uni Soviet hancur dan runtuh paparnya. Israel berada di lingkungan yang sulit, di mana tidak ada belas kasihan bagi yang lemah, lanjut Barak, memperingatkan konsekuensi mengerikan dari meremehkan ancaman apapun. Dia melanjutkan, hal ini telah menjadi suatu keharusan perhitungan sendiri. Barak kemudian memperingatkan Israel telah menunjukkan kapasitas yang tidak sempurna dalam kehadiran kedaulatan politik. Barak yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri Israel menambahkan, dalam kedua kasus, dekade ke-8 menandai dimulainya disintegrasi kedaulatan. Pada dekade ke-8 keberadaannya, kerajaan dinasti Daud dan Sulaiman terbagi menjadi Yudea dan Israel. Pada dekade ke-8 kerajaan Hasmonean, polarisasi internal muncul, dan perwakilan sayap melakukan ziarah ke Pompeius di Suriah dan menuntut pembongkaran kerajaan Hasmonean dan sayap mereka menjadi bawahan Roma sampai penghancuran kuil kedua, jelas Barak. Proyek Zionis adalah upaya ketiga dalam sejarah. Kita telah mencapai dekade ke-8 dan kita terobsesi dengan secara terang-terangan mengabaikan peringatan Talmud, mempercepat kehancuran dan terlibat dalam kebencian bebas.